DNA manusia bukan dari bumi, bukti intervensi peradaban alien. Bayangkan kamu memegang sampel DNA-mu sendiri, menelusuri rangkaian kode genetik hingga miliaran huruf ACGT yang membentuk dirimu. Kini bayangkan, seandainya kode itu bukan sepenuhnya berasal dari planet ini, melainkan disuntikkan oleh peradaban cerdas dari luar angkasa. Suara hati kecilmu mungkin menolak, bagaimana bisa? Tapi semakin dalam kita menggali bukti ilmiah dan legenda kuno, semakin jelas satu pertanyaan menggema. Apakah DNA manusia merupakan warisan evolusi bumi, atau hasil intervensi alien yang jauh lebih tua daripada peradaban kita? Anomali genetik yang mengganggu. Selama puluhan tahun, ilmuwan biologi evolusi menyusun pohon kehidupan berdasarkan fosil dan perbandingan gen. Pada umumnya, garis keturunan terlihat logis, ikan ke amfibi, amfibi ke reptil, reptil ke mamalia. Namun, disinilah misteri muncul. Beberapa lokus genetik pada manusia tampak begitu berbeda dari makhluk lain di bumi. Contohnya, transposon, fragmen DNA yang bisa melompat dalam genom. Pada manusia ditemukan dalam pola yang tidak konsisten dengan kerabat primata terdekat seperti simpanse. Lebih aneh lagi, kita memiliki gen pengkode protein tertentu yang tidak ditemukan pada mamalia lain, namun mirip dengan gen pada mikroba ekstraterestrial yang hidup di lingkungan ekstrim, seperti dasar laut dalam atau kawah meteor. Para ahli genetika menyebut beberapa sisipan ini sebagai genetic hitchhikers, potongan DNA yang tampak menyerupai kode non-bumi. Mereka terus bertanya, apakah ini hasil mutasi acak? Atau petunjuk bahwa suatu kekuatan cerdas menanamkan fitur-fitur khusus ke dalam genom nenek moyang kita, mengarahkan evolusi ke jalur manusia? Panspermia dan hipotesis cerdas. Ratusan ilmuwan mendukung teori panspermia, gagasan bahwa kehidupan tidak dimulai di bumi, tapi dibawa dari luar angkasa, baik oleh komet, meteor, atau sengaja disebarkan. Bahkan dalam meteorit primitif yang jatuh ke Antartika, ditemukan senyawa organik kompleks yang menyerupai asam amino. Ini membuktikan bahwa bahan bangunan kehidupan ada di luar sana. Melangkah lebih jauh, ada hipotesis direct pan, directed panspermia, yang diajukan Francis Crick, peraih Nobel. Crick berteori bahwa organisme bersel tunggal diantarkan ke bumi oleh peradaban cerdas jauh sebelumnya. Dalam hipotesis ini, bukan hanya komet acak, melainkan pekerjaan rumah, alien untuk menaburkan benih biologis di berbagai planet. Jika benar, maka DNA manusia mengandung jejak intervensi, bagian-bagian kode yang sengaja ditambahkan agar manusia bisa berevolusi sesuai desain mereka. Beberapa ahli mengklaim telah mengidentifikasi motif asing di gen kita, urutan pendek yang seakan terputus dari konteks evolusi alami. Sejumlah tim penelitian independen melaporkan bahwa percobaan laboratorium menunjukkan fragmen tersebut sulit dijelaskan lewat mutasi alami atau seleksi alam. Mereka mengusulkan bahwa ini adalah signature peradaban pembuat semesta, meninggalkan cap digital dalam genom kita. Bukti arkeologi dan legenda kuno. Legenda kuno di berbagai budaya sering bercerita tentang makhluk turun dari langit, dewa, yang mengajarkan pertanian, matematika, dan seni peperangan kepada manusia purba. Dari teks Sumeria tentang Anunnaki hingga mitos Hindu tentang Vimana, kisah-kisah ini berulang di seluruh dunia, terlepas jarak geografis. Beberapa peneliti alternatif menautkan kisah epoki peradaban Atlantis atau Lemuria dengan teori intervensi genetika. Peradaban maju itu mungkin melakukan manipulasi plasma genetik untuk menciptakan sosok Homo sapiens yang lebih tajam, agresif, atau kooperatif sesuai tujuan mereka. Setelah tugas genetika selesai, entah kenapa, peradaban itu lenyap, meninggalkan puing dan DNA manusia sebagai satu-satunya warisan. Lebih mengejutkan, lukisan gua ribuan tahun lalu di Sulawesi, Indonesia, menggambarkan sosok berjubah berhelm, ditemani manusia biasa, mirip representasi astronot dan ilmuwan modern. Entah kebetulan atau bukan, motif-motif ini terus muncul menandakan satu hal. Kalau memang pernah ada intervensi, subjeknya bukan hanya biologis, tetapi juga budaya, teknologi, dan spiritual. Konsekuensi dan kesadaran baru. Jika DNA kita bukan hasil proses evolusi alami semata, maka pertanyaan paling mendasar muncul. Siapakah pembuat kita? Apakah mereka menabur benih untuk eksperimen biologis? Menciptakan pekerja budak atau penjaga ekosistem?
Atau mempersiapkan manusia untuk suatu misi kosmik yang belum kita pahami? Konsekuensinya revolusioner. Etika, agama, dan sejarah manusia semua harus ditulis ulang. Jika nenek moyang kita adalah proyek genetika alien, maka hakikat manusia, kesadaran, kreativitas, bahkan cinta, adalah warisan dari makhluk lain. Kita bukan anak bumi semata, melainkan anak kosmos yang diwarisi warisan ganda. Namun, ada sisi harapan. Mengetahui kebenaran ini bisa menyatukan umat manusia. Bayangkan, jika kita sadar bahwa kita semua, tanpa memandang suku, ras, agama, berasal dari satu desain yang lebih besar. Persaudaraan global mungkin terlahir dari kesadaran kolektif bahwa kita bukan entitas terpisah, tapi satu eksperimen kosmik. Jejak bintang dalam jati diri. Jadi, apakah DNA kita benar-benar dari bumi, atau dari bintang-bintang jauh? Mungkin kita belum memiliki semua jawaban. Tapi setiap temuan genetik aneh, setiap legenda purba tentang dewa langit, dan setiap penemuan meteorit berisi senyawa hidup, menegaskan satu hal. Kisah kehidupan jauh lebih rumit dan ajaib daripada yang kita bayangkan. Saat kamu menatap langit malam berikutnya, bayangkan, ada kemungkinan besar nenek moyangmu menatap bintang yang sama, sebagai bagian dari peradaban yang lebih tua dan lebih bijak. Dan mungkin suatu hari, kita akan mengungkap siapa sebenarnya sang pencipta gen kita, dan mengapa mereka meninggalkan jejak abadi dalam setiap sel tubuh kita. Jika kamu terpesona dengan misteri ini, bagikan video ini, dan jangan lupa subscribe untuk petualangan berikutnya menelusuri rahasia semesta. Karena jejak bintang itu, sejati adanya dalam DNA kita. Demikianlah informasi dari kita kali ini. Semoga kalian selalu sehat dan tetap berpikiran positif. Jika dalam kata ada yang salah saya mohon maaf. Saya pamit undur diri, terima kasih.